Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer, yang dimana masih melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu setelah video 2.2.13 kita akan melanjutkan dengan lab video masih di chapter 2 yaitu 2.3.11 gitu ya. Oke, kita akan buka dulu untuk labnya terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk di dalam multi access OSPF network ya dengan subbabnya yaitu adalah paket tracer determine the DR and BDR gitu. Nah, di sini kita akan sama-sama mengerjakan labnya dan akan mempelajari apa saja yang akan kita kerjakan dalam labnya gitu. Nah, pertama-tama kita lupa di sini kita melakukan adalah memberikan nama pada file Cisco paket tracer kita gitu. Sebenarnya beri nama aja di sini Maulana Rizky. Oke, selanjutnya di dalam topologi ini ya kita disuguhkan seperti biasa ada addressing table pastinya. Lalu ada objektifnya di sini ya part 1 examine DR and BDR checking roles ya. Lalu yang kedua adalah modify OSPF priority and force election. Skenario in this activity you will kamu akan mengexamine atau examine apa ya bahasanya? Examine itu adalah meneliti ya, meneliti DR dan BDR roles and watch dan melihat the role change atau peraturan itu mengubah when there is a change in the network, kayak mengubah sebuah di dalam jaringan ini gitu ya. You will modify the priority to control the roles and force a new election finally. You will verifikasi ya, you will kamu akan melakukan serangkaian apa ya bahasanya, verify itu kayak memeriksa ya, memeriksa router are filling the desired roles gitu. Nah, jadi pada video kali itu di 22311 ya, kita tuh belajar di dalam jaringan si multi akses gitu, kayak switch gitu dan banyak router gitu. Nah, ada DR atau designated router ya, di situ adalah pusat komunikasinya, yaitu adalah si di dalam topologi ini gitu. Lalu ada BDR itu backup DR atau cadangan. Nah, sisanya adalah di router. Nah, tujuannya itu adalah biar nggak semua router itu saling broadcast atau bisa dibilang hemat bandwidth lah gitu ya. Nah, di part pertama tuh kita akan menganalisis ya di dalam part pertama ya, examine ini tadi kita akan meneliti DR dan BDR changing rules itu. Step one, wait until the amber link light turn green gitu. Kita akan menunggu sampai ada bahasanya apa ya, aba-aba atau tanda lampu itu hijau gitu ya. Nah, ini kan sudah hijau semua. When you first open the file in the packet tracer, you may notice that the link light for the switch are amber. Amber itu adalah kalau kita lihat ya di sini, amber itu adalah sebentar, kita sambil belajar aja di sini gitu ya. Jadi eh, seperti ya di dalam ini ya peraturan yang ada di dalam si paket tracer gitu ya. Apa itu Amber dalam paket tracer jaringan? Oke, dalam dalam Cisco paket tracer Amber atau adalah warna orange gitu ya. Jadi kayak peraturan gitu. Jadi kan tadi kita menunggu dari warna oranye gitu, dari oranye menjadi warna hijau gitu. Pada indikator port switch menandakan bahwa port tersebut sedang dalam kondisi pemblokiran atau blocking gitu ya. When you first open file packet tracer, kamu harus menunggu notifikasi light dari warna hijau switch ke area si kuning tersebut gitu. This link light will stay amber sekitar 50 detikan while the STP protocol on the switch make sure untuk memastikan that one of the router is not another switch. Alternatifnya adalah kamu bisa melakukan klik fast forwarding time. Ini ya di sini ya, bisa klik di sini untuk mempercepat eh, berubah menjadi warna hijau. Di sini sudah berwarna hijau. Lalu di step kedua verifikasi the current OSPF network state, yaitu use the appropriate command on each router to examine the current DR and BDR. Jika a router menampilkan full the router, in means that the router is not a DR or BDR. Jadi kalau kita balik lagi tadi kan adalah DR itu adalah designated router atau adalah pusat si komunikasinya. Lalu si BDR itu adalah backup dari si DR itu sendiri atau kayak bisa dibilang cadangannya lah gitu. Nah, kita akan melakukan show IP OSPF network di dalam router RA di sini. Nah, saja di sini kita masuk ke CLA ya, network ya. Nah, di sini adalah full BDR dan DR itu sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat dari outputnya, artinya RC itu sama dengan adalah DR atau designated router ya. Di sini dia BDR dan DR.
oke, full DR dan BDR gitu. Lalu untuk masuk ke step satu, masih di step satu kita analisis awal, kita samakan sama semua ya, 31, 32, 33, 22, 33, addressing table-nya yaitu full BDR dan DR. Berarti si prioritasnya tetap di BDR karena BDR adalah yang tadi saya bilang adalah dia di cadangan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di dalam router si RC nggak usah kita lakukan. Selanjutnya show IP neighbor sebenarnya bisa aja sih kita lakukan semua. Which router is the DR BDR? Oke, boleh kita coba di sini. Enable show IP SPF neighbor. Lalu satunya juga kita akan cek juga di RB. Enable show IP SPF neighbor. Sama semua ya di dalam RB 11.33. Oke. Untuk kita menjawab soalan yang di sebelah kiri ya, which router is the DR gitu ya. Jadi DR itu adalah si router si RC. Kalau kita lihat ya. Nah, dia di sini adalah termasuknya router yang di DR atau di sector router atau sebagai pusat komunikasinya itu sendiri. Itu lalu adalah which router dari si BDR sendiri. BDR sendiri kalau kita lihat tadi di dalam RB. Coba kita RA ya, berarti di RB. Karena dia di full border gitu ya, dia di RB. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah what is the OSPF state of the router RA gitu ya. Di dalam router RA ini adalah si D router adanya, si DR. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam turn on IP OSPF agency debugging gitu ya. You can monitor, kamu dapat melihat atau apa ya, monitor lah ya DDR dan BDR election process with a debug command on RA and RB. Enter the following command. Di dalam RA kita akan lakukan perintah yaitu adalah debug IP OSPF agency. Oke. Jadi OSPF agency event debugging is on gitu ya. Jadi kita akan melakukan perintah untuk melihatnya itu sendiri gitu ya, agensinya gitu. Lalu kalau kita lakukan ini di semuanya gitu. Jadi setelah kita lakukan di RA, kita lakukan juga di RB dengan perintah debug IP OSPF agency. Jadi event debuggingnya adalah aktif. Lalu di step 4 kita akan melakukan disable the gigabit ethernet 00 di interface yaitu on RC gitu ya. Use the shutdown ya, command to disable link between RC and the switch to cause roles to change gitu ya. Nah, di step ini kita harus mematikan si RC itu sendiri karena ini penting banget konsepnya karena OSPF itu kan tidak primitif gitu ya. Artinya tuh router baru yaitu si RC ini tidak langsung mengambil si DR lagi, tetap ikut hasil sebelumnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Tapi kalau kita lakukan konfigurasi semua dari awal, kita mulai dari check result dulu ya di sini. Kita fokus ke OSPF priority incorrect aja sih sebenarnya, sesimpel itu aja sebenarnya. Kalau kita lihat untuk prosesnya di RA, itu kita cukup lakukan seperti masuk ke dalam configure terminal, lalu interface gigabit ethernet 0/0 ya. Lalu kita berikan dia adalah IP OSPF priority-nya 200 gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut di dalam ini kok kecil ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dalam yang punyanya si RB gitu. Si RB kita akan lakukan dia prioritasnya si kita kasih 200 karena dia tadi sudah dia tadi sudah di BDR gitu. Kita masuk dalam configure terminal ya. Lalu kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0 karena dia yang mengarah ke 00 itu 1.2 di dalam switch ini ya, switch tengah ini ya, ya kan? Lalu kita berikan dia IP OSPF priority-nya 100 NWR. Selanjutnya kita akan pindah ke dalam router RC. Router RC kita akan lakukan konfigurasi dengan configure terminal, lalu interface gigabit ethernet 0/0, lalu IP OSPF priority 1 NWR. Oke. Oke. Nah, jadi kita tuh untuk melihat IP melihat untuk semuanya
Tadi itu yang pertama kita melakukan IP show IP OSPF network ya, lalu kita akan lakukan di semua router di itu clear IP OSPF proses gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah selesai, udah 100% gitu. Cuman kita bisa lakukan lagi seperti ini. Configure terminal, clear, oh kita berada di luar, clear IP OSPF prosesnya. Ya. Oke, masuk ke dalam. Oke, di sini kita akan lakukan prosesnya, lihat ya, untuk menghapus. Oke, kita lakukan juga di semua router yang ada yang jadi RA sudah kita lakukan gitu ya. Jadi fungsinya si force selection ini adalah memaksa OSPF itu untuk melakukan pemilihan ulang DR dan BDR itu sendiri gitu ya. Dengan perintah clear IP OSPF proses, yes, lalu reset semua. Setelah kita lakukan prioritas ya tadi pastinya, lalu clear, oh, dia belum ya, clear IP proses. Nah, jadi biar dia bisa memilih lagi bahwa jalan yang utamanya yang mana gitu. Oke. Nah, jadi intinya pada video kali ini cukup simpel aja. Kita tuh telah belajar di lab 2213 yang dimana kita tuh pertama apa itu DR dan BDR. DR sendiri adalah designated router atau adalah pusat komunikasi. Lalu ada BDR atau backup DR atau cadangan dari si DR sendiri. Lalu router lain itu adalah D-router gitu. Untuk cara pilih OSPF milih DR dan BDR itu berdasarkan adalah prioritas tertinggi, yaitu kita berikan kepada RA dengan prioritas adalah 200 gitu. Priority tinggi itu sama dengan adalah menangnya si router itu dia bisa melakukan si pusat komunikasi. Itu adalah kalau sama adalah router ID terbesar. Lalu untuk OSPF itu adalah tidak primitif, itu adalah ini poin paling penting. Jadi artinya router itu baru atau tidak kuat lagi ya, tidak kuat lagi untuk langsung menjadi DR gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana kita bisa belajar di sini adalah memilih pemimpin jaringan di dalam satu topologi itu adalah DR itu sendiri di site router. Lalu adalah kenapa posisi itu nggak bisa berubah otomatis. Lalu gimana cara kita memaksa dan mengatur siapa yang menjadi DR atau adalah pusat komunikasi. Versi gampangnya di lab ini adalah OSPF itu kayak voting ketua kelasnya lah gitu lah ya. Ada ketua kelas seperti DR dan ada wakil adalah BDR. Nah, voting ini berdasarkan nilai priority yang kita berikan 200 adalah RA, dan RB kita berikan 100 dan RC kita berikan prioritinya 1. Jadi ya seperti ada yang pusat komunikasi dan ada yang backupnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.